Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwara qulubana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, wabil khusus yang hadir di tempat ini dan maupun yang ada di luar sana. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah serta manfaat yang bisa kita petik. Satu hal yang sering diperbincangkan oleh orang atau sebagian orang adalah mengeluhkan masalah rizki. Apalagi kita baru saja mengalami ujian yang berupa pandemi COVID-19 ini. Banyak orang mengeluh masalah rizki, masalah ekonomi, masalah keuangan rumah tangga, keuangan anak-anak sekolah dan sebagainya. Walaupun banyak hal yang sudah disubsidi oleh pemerintah, tapi masih banyak kekurangan yang belum mengcover kebutuhan sebagian umat manusia. Ya, dan ini bukan hanya melanda bangsa kita saja, tetapi juga hampir di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ya, kurang lebih 2 tahun kita berada di situasi sulit secara ekonomi. Nah, bagi kita umat Islam ada tuntunan bagaimana kita bisa menyikapi hal itu dengan baik. Maka mari kita baca satu ayat Al-Quran dari firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat ini sangat fundamental bagi umat Islam di dalam menanggapi masalah rizki. Tadi di dalam firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyediakan jalan keluar. Di dalam tafsir-tafsir kita baca di sana, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah menjadikan untuk manusia yang bertakwa tadi min amrihi yusra, urusannya gampang. Jadi orang itu kalau bertakwa urusannya gampang, tidak sulit. Jadi makhraja itu jalan keluar, itu solusi. Selalu ada saja jalan keluarnya, ada saja solusinya. Jadi tidak ada istilah kata, oh udah mentok saya nih, udah kesana kemari mentok. Nah ini, maka kalau seperti itu introspeksi. Tadi wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah? Bertakwa apa? Alladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang yang beriman, percaya kepada Allah bahwa rizki itu yang ngatur Allah, rizki itu yang ngasih Allah. Percaya kita, iman. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh, berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kalau berbuat baik pada dirinya sendiri apa? Kita bisa memanage diri kita. Kan tidak sedikit orang tidak bisa memanage dirinya sendiri, tidak bisa mengatur waktu buat dirinya sendiri. Padahal Islam sudah mengajarkan sedemikian rupa agar setiap manusia ini bisa memanage. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap diri kalian ini memimpin dirinya sendiri minimal. Sebelum memimpin orang lain, ibda' binafsik. Mulai dari dirimu sendiri, atur dirimu yang baik. Kalau kita bisa mengatur diri kita dengan baik, insya Allah nanti ngatur orang lain juga baik. Jadi berangkat dari diri kita sendiri, baru kita ngurus orang lain, baik dengan orang lain. Jadi jangan merasa pintar ketika kita ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa, ngurus orang lain.
Ya itu nanti seperti filosofi lilin. Lilin itu ketika dibakar bisa menerangi orang sekitarnya, sekelilingnya, tetapi dirinya sendiri hancur. Kan itu ada sumbu lilin itu ya. Jadi kalau dibakar nanti lama-lama sumbunya habis pelan-pelan lama-lama habis itu lilin. Demikian juga orang, manusia. Jadi jangan sampai kita baik di hadapan orang banyak tetapi diri sendiri hancur. Ya, baik di hadapan masyarakat tetapi keluarganya broken home. Naudzubillah min dzalik. Jadi bagaimana yang bagus? Bina dulu dirinya, manage dulu, atur dulu dirinya, baru nanti ngatur orang lain. Maka juga begitu, seseorang yang ingin menikah misalnya, maka atur dulu dirinya yang baik, karena nanti Anda akan menjadi pemimpin daripada sang istri, akan mengatur, memanage. Kalau sudah punya anak, akan memanage anak-anaknya, punya cucu, memanage anak dan cucunya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi masalah adalah kuncinya alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi perilaku kita positif, bahkan termasuk pola pikir kita positive thinking. Apa? Positive thinking. Kita berpikirnya itu positif, jangan berpikir negatif terus. Apalagi berpikir negatif terhadap orang lain, itu tidak bisa, tidak dibenarkan di dalam Islam. Islam kan mengajarkan husnudzon. Apa husnudzon? Berbaik sangka. Kita tidak boleh ya negatif thinking, berpikir negatif. Orang itu kalau sudah berpikir negatif, nanti apa? Suram saja adanya. Ya, dia curiga kepada orang, curiga kepada masa depan. Kalau istilah anak muda itu madesu. Masa depan suram. Lah bagaimana kok masa depan suram? Tidak bisa. Masa depan kita cerah. Ya, dan itu kan sudah diajarkan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini masih sama dengan hari kemarin, gitu-gitu juga. Kalau kata orang sini katanya, begitu baik, begitu baik ya, bagaimana? Orang yang seperti itu merugi, tidak ada pertambahan. Karena manusia itu setiap hari ada pertambahan waktu, pertambahan usia, berarti ada pertambahan kedewasaan. Jadi semakin hari semakin dewasa. Makanya di dalam dunia pendidikan itu kan bagaimana kita menjadikan anak didik itu semakin hari semakin mandiri. Jadi tidak tergantung terus sama maknya, ya anak mami. Ya. Tidak, justru pendidikan yang berhasil adalah menciptakan anak didik bisa mandiri, berpikir sendiri, bertindak sendiri, berperilaku sendiri, bekerja sendiri tanpa minta bantuan pada orang tua atau tanpa minta bantuan pada om dan lain sebagainya. Ini kan real, ya, dalam realita kehidupan seperti itu. Seseorang semakin mandiri, maka dia akan bisa memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri. Jadi ya ja'allahu makhraja, Allah menjadikan jalan keluar atau memberi urusan orang tersebut menjadi mudah apabila ada dua faktor tadi. Yang pertama dia iman kepada Allah, yang kedua dia bertindak positif. Pikirannya positif, perbuatannya positif, selalu mengalir ke arah yang baik. Kalau istilah sekarang, jangan kamu melihat ke belakang mulu. Udah yang belakang itu yang sudah-sudah, lihatlah ke depan. Mari kita berjalan ke depan. Tatap masa depan Anda dengan positif, bahwa saya punya masa depan gemilang, saya nanti bisa begini. Kalau anak muda, saya nanti punya begini, saya punya begitu, saya akan punya rumah ini, saya punyakan rumah itu, saya akan punya kendaraan. Apa boleh? Boleh, asal bukan menghayal. Apa bedanya menghayal dan bertujuan? Kalau menghayal itu tidak ada cara. Ya, kalau bertujuan dilalui dengan tahapan-tahapan. Jadi orang berjalan ada tahapan-tahapan. Hari ini saya melakukan begini, besok harus begitu. Fa idza faragta fansab. Kalau Anda sudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang sekarang, jangan diulang-ulang itu saja. Fansab, pasang pekerjaan baru lagi. Cari pekerjaan yang baru. Pasang pekerjaan yang baru. Baru disitulah yang disebut dengan dinamis. Jadi kita ini harus dinamis. Hidup ini tidak statis.
Orang itu kalau udah taktis, lama-lama stagnan. Stagnan itu apa? Berhenti, mandek. Kita nggak boleh mandek. Jadi dalam hidup ini kita harus dinamis, bergerak dinamis, bergerak terus. Ya karena dunia ini juga berputar, dunia ini bergerak. Ya, jadi ya ja'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh nanti dijamin oleh Allah rizkinya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi rizki yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Oleh karena itu kita tidak boleh nanya, kira-kira nanti Allah memberi rizki saya bagaimana caranya? Bila kaifiyah. Jadi jangan nanya cara. Yang penting pokoknya positive thinking, berpikir positif bahwa Allah nanti akan memberi rizki kepada kita. Bagaimana cara Allah mendatangkan rizki pada kita? Serahkan saja kepada Allah. Oleh karena itu, amay tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu kan lanjutan ayatnya. Siapa yang berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupi. Jadi bukan kita yang mencukupi rizki diri kita ini. Kita sendiri nggak bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri. Wong kita segala sesuatu itu diatur oleh Allah. Coba kita saja, kita lahir ini dari ibu siapa, dari bapak siapa? Kita lahir dari bapak kita, dari apa kita bisa milih? Tidak bisa. Allah tahu-tahu mentakdirkan kita lahir dari seorang ibu A, seorang bapak B, A, B punya anak kita nggak bisa milih. Waktu kita lahir juga begitu, kita dikasih makan, apa kita minta makan? Ya tidak. Siapa yang ngasih? Allah. Lewat siapa? Lewat mama kita, lewat ibu kita, ibu dari bapak kita. Jadi rizki itu Allah yang ngasih, tapi lewat mana jangan nanya. Demikian juga ketika dewasa. Ya, jadi Allah memberi rizki min haitsu la yahtasib. Jadi kita nggak perlu nanya caranya rizki dari mana, duit dari mana. Kita nggak usah pusing-pusing mikirin itu, karena kita nggak akan nyampe. Sama juga nanti ketika di akhirat nanti, bagaimana di surga nanti? Katanya rizkinya melibar, ya itu urusan Allah. Allah yang ngasih. Kebutuhan kita nanti, masa depan kita, ketika kita sudah tua juga begitu. Wah, nanti saya dapat duit dari mana? Siapa yang ngasih makan saya? Allah yang ngasih. Wa antum la tadruna ayyum aqrabu lakum naf'a. Anda tidak tahu siapa di antara mereka ini yang lebih bermanfaat buat kita. Kadang-kadang orang salah sangka, oh ini si A ini nanti akan berbuat baik kepada saya. Oh, belum tentu. La tadruna ayyum aqrabu lakum naf'a. Yang akan lebih banyak memberi manfaat di antara kalian ini siapa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi tawakal itu serahkan kepada Allah. Kita tidak usah mikirin caranya bagaimana. Yang penting kita berdoa, ya Allah limpahkanlah saya rezeki yang banyak. Itu kan kalau kita berdoa. Doa mukhul ibadah. Ya. Jadi bahwa pondasi ibadah itu ada apa? Doa. Satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga sudah mengajarkan kepada kita, siapa yang ingin dimurahkan rezekinya maka dalam bersilaturahim, fal yasil rahimahu. Ya, jaga silaturahim, persaudaraan kita, kekeluargaan kita. Bagaimana agar supaya kita akrab dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, dengan kawan kita, dengan komunitas kita. Makanya kita tidak bisa egois. Ya, kalau ada masalah-masalah kita harus bisa menurunkan ego. Jangan kita maunya diri kita sendiri saja. Rasulullah sudah mengajarkan silaturahim. Rahim itu kan kasih sayang. Bagaimana kita membangun kasih sayang dengan keluarga, dengan saudara. Kita cintai saudara kita cintai teman kita. Itu namanya silaturahim. Kalau itu kita lakukan, maka menurut Rasulullah akan dimurahkan rezekinya. Ya, satu dimurahkan rezekinya, yang kedua kan dipanjangkan umurnya. Nah, kaitannya dengan ekonomi tadi itu. Jadi orang yang kalau dalam istilah kerennya itu networking, membangun jaringan, networking. Orang semakin bagus networkingnya, jaringannya bagus, maka rezekinya semakin murah, semakin lancar. Siapa yang ngasih? Allah. Lewat siapa? Ya lewat teman-teman kita, lewat sahabat kita, lewat saudara kita, lewat orang tua kita, lewat abang kita, lewat adik kita, lewat anak kita. Jadi jangan nanya dari mana. Itu nggak usah ditanya. Allah udah maha tahu kok. Waktu kita kecil bisa makan, bisa minum, emang kita nyari? Kan kita nggak nyari duit kan?
Yang ngasih duit orang tua kita, yang ngasih rezeki orang tua kita. Sampai kita gendut, sampai kita gede, ini kan Allah yang ngasih rezeki lancar. Ya, rezeki itu tidak hanya bekerja, ada orang banyak rezeki apa? Karena berkat. Bapaknya sering dapat berkat, anaknya dikasih berkat, gendut-gendut, makan berkat mulu. Ya tidak apa-apa. Itulah rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah sepenuh hati, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi rezeki kita. Jadi kata kuncinya adalah dari mana rezeki? Dari Allah. Bagaimana caranya? Kita usaha ikhtiar, ya, diikuti, dibarengin dengan keyakinan sepenuh hati terhadap Allah, Allah yang Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rizki. Itulah Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini akan kita mendapatkan hikmah dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk meneruskan langkah-langkah kehidupan ke depan kita ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.